Doa adalah ibadah yang agung dan bagian penting di dalam kehidupan seorang muslim. Namun, belakangan ini muncul perdebatan seputar kebiasaan doa berjamaah setelah sholat wajib. Banyak masjid di berbagai tempat menjadikan praktik ini sebagai rutinitas yang seolah-olah wajib. Bahkan dianggap aneh jika tidak melakukannya. Padahal jika kita menelusuri jejak para ulama salaf, yaitu generasi awal Islam yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, ternyata tidak ditemukan praktik doa berjamaah setelah sholat dalam bentuk yang sekarang marak dilakukan. Lantas, mengapa mereka tidak melakukannya? Apakah doa berjamaah ini termasuk ke dalam sunnah atau justru termasuk ke dalam perkara baru, yaitu bid'ah dalam agama? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliani di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kontroversi doa berjamaah. Teman-teman sekalian, doa berjamaah setelah sholat adalah praktek di mana imam dan jamaah bersama-sama mengangkat tangan lalu berdoa bersama-sama setelah sholat fardu. Biasanya ini dilakukan dengan suara yang keras dipimpin oleh imam dan diaminkan oleh makmum. Ulama salaf adalah generasi yang paling memahami Islam karena mereka hidup di masa kenabian atau tidak lama setelah wafatnya Nabi. Mereka dikenal sangat hati-hati dalam perkara ibadah. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, maka mereka pun tidak berani mengada-ngadakannya. Fakta penting di sini teman-teman sekalian, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memimpin doa berjamaah secara rutin setelah sholat wajib. Para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak pernah diketahui melakukan praktik doa bersama dengan jamaah setelah sholat. Al-Imam Malik, salah satu imam mazhab, bahkan mengatakan bahwa doa secara berjamaah setelah sholat adalah perkara yang tidak dikenal, yaitu ghairu ma'ruf dalam praktik salaf. Lalu mengapa ulama salaf tidak melakukannya? Itu dikarenakan Nabi tidak mencontohkannya. Rasulullah SAW adalah panutan utama dalam ibadah. Beliau berzikir setelah sholat tapi tidak pernah memimpin doa berjamaah. Yang beliau lakukan adalah zikir sendiri-sendiri, lalu berdoa secara individual. Karena doa adalah ibadah individual, doa adalah bentuk ibadah yang sangat personal teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, doa disebutkan sebagai ibadah yang bersifat rahasia, khusyuk dan pribadi. Doa berjamaah justru menghilangkan makna personal dalam ibadah ini, karena khawatir menyerupai tasyri', yaitu penetapan syariat baru. Jika suatu amalan dilakukan terus-menerus dengan tata cara yang tertentu, waktu tertentu, dan tempat tertentu, itu bisa jatuh kepada tasyri', yaitu mengada-ngadakan syariat baru. Ini sangat berbahaya teman-teman sekalian, karena bisa termasuk ke dalam kategori bid'ah fil al-ibadah. Banyak ulama Ahlussunnah masa kini yang menolak doa berjamaah setelah sholat, sesuatu yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Di antaranya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan doa berjamaah setelah sholat bukanlah dari petunjuk Nabi dan tidak pula dari para sahabat. Itu adalah bid'ah yang harus dihindari.
Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan doa setelah sholat secara berjamaah tidak ada dasarnya. Yang sunnah adalah masing-masing berdoa sendiri jika ia ingin. Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengatakan yang lebih sesuai dengan sunnah adalah tidak dilakukan secara berjamaah. Doa setelah sholat adalah perkara yang dilakukan secara individu. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan bantahan terhadap pembela doa berjamaah. Sebagian orang membela doa berjamaah setelah sholat dengan alasan seperti itu hanya kebiasaan, bukan ibadah. Kita jawab, jika dilakukan secara teratur, terus-menerus, dan dengan cara tertentu, maka ia sudah masuk ke dalam wilayah ibadah dan harus ada dalil. Mereka mengatakan juga tujuan kita baik, yaitu berdoa bersama. Kita jawab dengan mudah, dalam agama niat baik saja tidak cukup, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Terus mereka mengatakan, kan ada ayat berdoalah kepada Allah secara bersama-sama. Maka kita jawab, ayat itu bersifat umum, tapi ibadah memiliki tuntunan khusus dan tidak boleh dijalankan dengan tafsir semaunya. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, doa berjamaah setelah sholat tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun para ulama salaf. Para salaf sangat berhati-hati dan tidak pernah mengada-ngadakan ibadah baru. Meskipun doa itu sendiri adalah ibadah yang disyariatkan, cara dan waktunya harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Doa berjamaah secara rutin setelah sholat bisa menjadi bentuk bid'ah, terutama jika dianggap sebagai bagian dari ibadah yang dianjurkan. Pesan saya kepada teman-teman sekalian, mari kita menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Islam sudah sempurna teman-teman sekalian. Ibadah yang baik bukan hanya kepada niat yang baik saja, tapi juga dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ingat pesan Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengada-ngadakan dalam Islam suatu perkara yang tidak ada padanya tuntunan dari Nabi, maka itu adalah bid'ah dan tidak akan baik generasi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.